Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fluida dinamis. Adapun cakupan bahasan adalah yang pertama debit aliran, selanjutnya persamaan kontinuitas, dan terakhir hukum Bernoulli. Sedangkan untuk penerapan Bernoulli akan dibahas di sesi selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas debit aliran. Apa yang dimaksud dengan debit aliran? Debit aliran adalah banyaknya volume yang mengalir pada suatu aliran dalam satuan waktu. Jadi Q ini dikatakan debitnya. Debit delta V adalah perubahan volume. Sedangkan delta T adalah perubahan waktu ya. Perubahan waktu. Aplikasi sederhana terkait dengan debit aliran adalah kita bisa mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi sebuah wadah dalam yang diisi dengan zat cair. Misalnya kita bisa mengetahui seberapa lama air akan terisi penuh di sebuah ember, atau kita akan mengetahui seberapa lama misal danau yang kering lalu tiba air hujan. Nah, seberapa lama danau itu akan terisi penuh oleh air. Aplikasi yang lebih advance adalah ini kita bisa mengetahui untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Misal debit aliran di Katulampa berapa gitu ya. Lalu di pintu air Manggarai dan seterusnya. Jadi kita bisa prediksi dan juga mengantisipasi terjadinya banjir gitu, karena kita tahu debitnya berapa, lalu kecepatan aliran airnya berapa dan seterusnya. Lalu ini adalah ilustrasi sederhana untuk membahas tema kita. Jadi misalkan tadi kita membahas tentang debit aliran. Debit tadi adalah banyaknya volume yang mengalir dalam satuan waktu. Jadi di sini ada volume ya di gambar ini. Lalu dia bergerak ya. Dia akan bergerak dalam persatuan waktu ya. Jadi kenapa delta V ya tadi? Karena dia selalu berubah ya. Karena dia bergerak maka selalu berubah persatuan waktu. Nah, sekarang kita coba breakdown lagi lebih jauh bahwa kita mengetahui delta V atau volume. Volume itu adalah luas alas kali tinggi ya kalau di matematis ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar bahwa luas alasnya di sini ada dua ya. Luas alas yang pertama berupa A ya, A1, sedangkan luas alas yang kedua adalah A2. Nah, di sini kita bisa menentukan kecepatan pada masing-masing wadah yang bergantung pada volumenya gitu ya. Nah, karena tadi kita menyebutkan bahwa volume adalah luas alas kali tinggi, maka secara tidak langsung kita bisa menyebutkan bahwa perubahan volume adalah luas alasnya kita sebut A. Nanti mau kita tinjau yang mana, kalau misalnya yang A1 kita tulis A1, A2 kita tulis A2. Berarti A kali delta X ya. Delta X itu ya kan dia ini misal delta X-nya ya. Ini delta X ya. Misalnya di sini delta X1, sini delta X2 gitu ya. Terjadi perubahan posisi kan fluidanya mengalir, zat cairnya mengalir atau airnya mengalir. Namanya mengalir berarti dia terjadi perubahan posisi ya, terus bergerak sini sampai dia memasuki sebuah wadah yang volumenya lebih kecil ya, lebih kecil, sehingga nanti kita bisa menentukan persamaan barunya. Nah, karena kita punya dua persamaan ya, misalnya ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, ini bisa kita substitusi delta V atau perubahan volume, kita substitusi ke sini ya. Maka hasilnya jadi apa? Hasilnya Q sama dengan A kali delta X per delta T. Nah, ini saya yakin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Delta X per delta T adalah perubahan posisi per satuan waktu adalah V ya, kecepatan ya. Maka
debit bisa kita simpulkan menjadi A dikali kecepatan air ya. Jangan sampai ketukar antara V volume dengan V kecepatan. Nah, jadi kita punya persamaan Q sama dengan A dikali V. Lalu selanjutnya ternyata dapat kita simpulkan secara singkat debit antara di penampang pertama dengan penampang kedua itu debitnya nilainya sama ya. Nilainya sama. Ya, logikanya ketika di sini mungkin kecepatannya lebih lambat ya. Tapi di sini kecepatannya lebih cepat karena apa? Karena luasnya diperkecil ya, sedangkan ini luasnya diperbesar. Jadi saling berkebalikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa antara debit di titik 1 dan titik 2 nilainya sama, sehingga Q1 sama dengan Q2 ya. Dan kita bisa menguraikan menjadi A1V1, A2V2. Inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas ya. Disebut dengan persamaan kontinuitas ya. Baik, selanjutnya kita bahas hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang paling penting dalam fluida dinamis, di mana persamaan ini merupakan persamaan umum yang nanti bisa di breakdown di berbagai kasus fluida dinamis. Bahkan ternyata persamaan kontinuitas ini bisa diturunkan dari persamaan Bernoulli. Seperti apa hukum Bernoulli? Mari kita bahas. Nah, di sini ada ilustrasi bisa dikatakan sebuah pipa lah, pipa sederhana yang memiliki ketinggian dan ketinggian yang berbeda dan volume yang berbeda antara titik 1 dan titik 2 ya. Ini titik 1, bisa kita katakan ini titik 1, sedangkan yang di sini adalah titik 2 ya. Di titik 1 tentu kita punya luas permukaan yang kita sebut dengan A1, lalu juga ada tekanan ya. Tekanan yang kita sebut di titik 1 P1, dan ada velocity, ada kecepatan V1. Nah, fluida ini karena dia dinamis, karena bergerak ya, karena bergerak menuju pipa yang di atas, pipa kedua, maka di sini bisa kita ambil atau kita cuplik, di sini ada delta X1 ya, ada delta X1. Nah, kita ilustrasikan fluida ini bergerak ke atas ke titik 2. Nah, pada titik 2 ini terdapat perbedaan diantaranya adalah luas penampangnya ya. Luas penampang atau luas permukaan yang kita sebut dengan A2, di mana A2 lebih kecil daripada A1. Lalu tentu di sini ada kecepatan yang berbeda pula. Kenapa berbeda? Karena luas penampangnya lebih kecil, dan juga tekanan yang berbeda pula. Tekanan yang berbeda ya. Di sini uniknya adalah tekanannya berlawanan arah ya, sehingga nanti gayanya juga berlawanan arah yang menyebabkan nilainya minus. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu sendiri bahwa ketika aliran fluida ini bergerak ke atas ya. Nah, ketika bergerak ke atas ternyata luas penampangnya jadi lebih kecil ya. Ketika luas penampangnya lebih kecil, tentu di sini ada tekanan ya, tekanan tertentu, sehingga kecepatannya jadi lebih, dan juga menyebabkan ada tekanan yang arahnya berlawanan ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada air mengalir, lalu ternyata penampangnya lebih kecil, dan tentu kan ada tekanan yang arahnya berlawanan ketika penampangnya ini lebih kecil. Nah, kira-kira itu sedikit ilustrasinya. Lalu di sini ada keterangan ketinggian H1 dan H2 yang nanti digunakan pada saat menguraikan persamaan matematisnya. Selanjutnya kita coba masuk ke persamaan matematis. Kita mengawali dengan metode usaha atau kerja, di mana usaha sama dengan F delta X ya. Jangan lupa W ini usaha, tahu kerja bisa. F ini force-nya ya, gaya ya. Force, gaya. Delta X adalah perubahan posisi. Perubahan posisi ya. Jadi di sini terlihat nih, ketika di titik 1 perubahan posisinya delta X1,
dan di titik 2 delta X2 lebih panjang. Sekali lagi ini lebih panjang, kenapa? Karena ya tadi volumenya lebih kecil daripada volume penampang pada titik 1. Lalu coba kita kembangkan. Nah, karena di sini berkaitan dengan tekanan, maka kita coba uraikan hubungan antara tekanan dan gaya, di mana tekanan dan gaya adalah hubungannya P sama dengan F dibagi A, ya. Sehingga gaya sama dengan P dikali A, ya. Lalu F ini kita substitusi ke persamaan ini, ya. Sehingga didapatlah usaha sama dengan P tekanan, ya. Tekanan dikali dengan luas penampangnya, ya, dikali dengan delta X, ya. Kita tahu bahwa luas penampang kali delta X adalah volume, ya. Karena di sini ada deltanya, maka jadi delta volume, ya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini, ya. Jadi ada 2, W1 dan W2. W1 adalah di titik 1, P1 kali delta V. W2 adalah di titik 2, P2 kali delta V dikasih tanda minus. Tadi yang tanda minusnya sudah dijelaskan. Sehingga usaha total pada fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir pada dua penampang yang berbeda adalah W1 tambah W2, di mana W1-nya kita ambil dari sini, ya. Ini W1-nya usaha 1, sedangkan ini usaha 2, maka hasilnya adalah totalnya P1 delta V min P2 delta V. Nah, kalau ini penyederhanaan matematis, delta V-nya sama, lalu maka kita keluarkan, ya. Kita keluarkan, jadi P1 min P2 dikali delta V. Nah, selanjutnya, setelah kita meninjau dari sisi usaha atau sisi kerja, maka selanjutnya kita coba meninjau fluida dinamis ini dari sisi energi mekanis, ya. Ternyata bisa ditinjau dari sisi energi, ya. Dan kita tahu ada hubungan, ada keterkaitan antara energi mekanik dengan usaha, di mana usaha sama dengan delta EM atau usaha sama dengan perubahan energi mekanik. Di pembahasan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa usaha sama dengan delta EK, usaha sama dengan delta EP. Nah, kita tahu delta EM berarti kan EM2 dikurangin EM1, energi mekanik 2 dikurangin energi mekanik 1. Dan kalau kita breakdown, delta EM adalah, ya kan, energi mekanik itu adalah energi kinetik tambah energi potensial. Maka jadinya setengah MV2 kuadrat tambah MGH2 dikurang setengah MV1 kuadrat tambah MGH1. Lalu karena masanya sama, boleh kita keluarkan, ya. Kita keluarkan masanya. Yang ini, ya. Masanya sama. Karena sama, boleh kita keluarkan di sini. Selanjutnya, coba kita breakdown masanya, ya. Massa itu adalah kalau dikaitkan dengan massa jenis, ya. Kita tahu massa jenis itu adalah Rho sama dengan M per V, ya. Berarti kalau ditanya massa sama dengan Rho dikali V, ya. V volume, ya. Nah, berarti delta M-nya menjadi Rho dikali delta V, ya. Nah, setelah itu coba kita substitusi persamaan ini nih. Persamaan yang kuning ini nih, ya. Delta EM sama dengan usaha. Delta EM-nya yang ini, sedangkan usaha total tadi yang ini, ya. Nah, kita substitusi, ya. Kita substitusi sehingga didapat persamaan seperti ini, ya. Ini ke sisi kanan, ya. Sedangkan delta EM ini ke sisi kiri, gitu. Sehingga didapat setengah V2 kuadrat tambah GH2 min setengah V1 kuadrat plus GH1 dikali Rho delta V sama dengan P1 min P2 delta V. Dari sini kita coba sederhanakan secara matematis, delta V-nya dicoret. Maka jadi persamaannya seperti ini. Nah, setelah itu langkah terakhir yang kita lakukan adalah kita coba memindahkan antara
titik 1 dengan titik 1, sedangkan titik 2 dengan titik 2 gitu ya. Misalnya titik satunya kita pindahkan ke sini semua ya, ke ruas kiri, sedangkan titik 2 nya pindah ke ruas kanan ya. Lalu maka dikali minus, nanti minusnya habis ya gitu. Sehingga nanti persamaannya menjadi P1 plus setengah rho V1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Bernoulli ya, yang nanti penerapannya sangat banyak ya, sehingga ini menjadi pondasi awal untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang terkait dengan fluida dinamis. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan fluida dinamis, khususnya persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas penerapan hukum Bernoulli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.